Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Danang Pratama dengan NIM 7012401118 dari kelas 3D Sistem Informasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yaitu apa sih interaksi manusia dan komputer atau IMK. Nah, jadi IMK adalah interaksi manusia dan komputer agar disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna. IMK bertujuan menciptakan pengalaman pengguna UX yang optimal dengan prinsip seperti user friendly dan Wisseng Week. Kemudian IMK juga disiplin ilmu multidisiplin, yaitu maksudnya adalah melibatkan aspek desain, evaluasi, dan implementasi, memadukan ilmu komputer, psikologi, sosial, dan ergonomi. Kemudian mempertimbangkan perilaku manusia dan teknologi digital. Fokus utama IMK yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Yaitu tujuannya adalah memahami kebutuhan, batasan, dan kapabilitas ketiganya untuk merancang sistem yang efektif dan efisien. Mengapa sih IMK itu penting kita pelajari? Tujuan dari pembelajaran IMK yaitu agar interaksi manusia dan komputer, mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan bagaimana komputer dirancang agar mudah digunakan. Nah, di sini sistem berguna dan aman. Maksudnya, IMK bertujuan menghasilkan sistem yang tidak hanya berfungsi teknis, tapi juga nyaman, mudah dipakai, dan aman dari kesalahan. Kemudian efektif dan efisien. IMK membantu merancang sistem yang produktif, efektif, dan efisien, mengurangi waktu serta usaha pengguna. Operasi yang mudah. Melalui IMK, komputer dirancang agar mudah dipelajari, dipahami, dan dioperasikan. Kemudian, pahami kebutuhan pengguna. IMK berfokus pada desain berpusat pengguna atau user-centered design untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Nah, di sini kita bisa melihat ada dampak positif IMK, yaitu manfaat bagi pengguna dan pengembang. Interaksi manusia dan komputer, IMK berperan krusial dalam membentuk teknologi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan nilai tambahan signifikan bagi pengguna dan pengembang. IMK memungkinkan terciptanya sistem digital yang tidak hanya efisien dan aman, tetapi juga menyenangkan untuk digunakan, mendorong inovasi berkelanjutan, keamanan, dan utilitas. Sistem dirancang aman, safe, dan bermanfaat, usable, meningkatkan keandalan dan fungsi. Optimalisasi ketergunaan, membuat sistem mudah dipelajari, efisien, dan mengurangi kesalahan pengguna secara signifikan. Pengalaman pengguna UX, menciptakan interaksi yang menyenangkan dan intuitif, meningkatkan kepuasan. Kemudian desain teknologi intuitif yaitu memungkinkan penggunaan tanpa pelatihan ekstensif, mempercepat adopsi. Nah, dan juga di sini ada evolusi IMK dari konsol ke antarmuka cerdas, interaksi manusia dan komputer terus berkembang untuk menciptakan sistem yang mudah digunakan, efisien, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Nah, di sini kita bisa melihat jadi perjalanan interaksi manusia dan komputer. Dari awal era 1950-an sampai 60-an, komputer hanya berfokus pada interaksi terbatas via input teks dan output sederhana atau COBOL. Kemudian mulai berkembang pada 1970 sampai 1980-an dengan adanya command line dan GUI. Pengembangan client dan GUI, command line dan GUI oleh Xerox, Patch, and Apple. Nah, di sini IMK semakin berkembang pesat dengan revolusi digital, yaitu munculnya touch and voice, era termuka sentuh suara
IR, VR, dan sensor cerdas. Nah, di masa depan, UX AI dan ergonomi berfokus pada UX AI dan ergonomi untuk interaksi intuitif. Elemen kunci dalam IMK, manusia, komputer, dan interaksi. Kita bisa melihat di sini ada manusia, pengguna, termuka, dan konteks penggunaannya. Jadi kesimpulannya adalah bidang krusial di era digital. IMK sangat penting karena teknologi digital telah merasuki setiap aspek kehidupan, menuntut antarmuka yang intuitif dan adaptif. Tanpa IMK, adopsi teknologi akan terhambat. Kemudian interaksi user friendly and efficient, fokus pada perancangan sistem yang mudah digunakan, responsif, dan mengurangi beban kognitif pengguna. Ini meningkatkan produktivitas dan kepuasan pengguna. Nah, IMK berfokus pada inovasi, berpusat pada manusia. IMK menempatkan pengguna sebagai inti dari proses desain, memastikan bahwa inovasi teknologi benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan manusia, bukan sekedar kecanggihan teknis. Nah, itu tadi penjelasan singkat apa sih itu IMK. Semoga penonton bisa memahami apa yang saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.